Hari ini kita akan ngebahas Bitcoin, Sandbox, dan juga Veracity. Kalau menurut teman-teman itu penting, silahkan lanjutkan nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe, karena itu gratis, dan teman-teman nggak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Kripto. Bersama saya, Niko. Selamat Natal bagi teman-teman yang merayakan. Sebelum kita masuk ke analisis, saya mau kasih tahu Cuan Kripto ini ada grup Telegram. Saya lebih utamakan yang terdepan itu di grup ya. Dan video-videonya unlisted, kita bahas banyak koin. Sekaligus saya sharing entry saya, di mana tempat beli koin yang sangat strategis. Teman-teman bakal belajar banyak hal dari psychological market, technical analysis, dan juga entry coin. Ini grup berbayar dan sangat murah banget. Untuk yang mau join nanti di detik akhir dikasih tahu caranya ya. Kalau gitu langsung kita mulai dari Bitcoin. Bitcoin sangat presisi banget sama yang saya analisis, tapi analisisnya ada di grup private sampai ke area sini, target Bitcoin. Kita lihat sedikit video yang ada di grup. Itu tanggal 22 Desember dan ini unlisted khusus untuk di grup ya. Kita putar sebentar. Secara teknikal, falling wedge biasanya menargetkan sampai ke area tertinggi sejak awal memulai higher low, yaitu di kisaran 51.000 sampai 52.000. Nah, jadi seperti itu ya, dan bertepatan juga di update terakhir untuk video publik. Saat terjadi retracement ini, saya ada ambil posisi, udah di take profit, dan hasilnya cukup memuaskan juga. Sekarang Bitcoin reject dari area target falling wedge. Saat kemarin ada impulsive move breakout dari 50.000, ini udah sangat baik karena di 50.000 itu resistance yang cukup kuat ya. Dan sekarang bertahan di atasnya seperti membuat bull flag yang menargetkan sampai ke 53.600. Bertepatan area tersebut merupakan level resistance yang cukup kuat. Tapi hati-hati untuk teman-teman ya, apalagi yang sering trading di future market, karena sekarang itu sudah masuk hari libur. Market kripto ini 24 jam penuh selama setahun, tidak ada libur, tapi institusi saat weekend dan tanggal merah itu mereka libur. Kenapa institusi perlu dipertimbangkan? Karena mereka memiliki kapital yang sanggup untuk menggerakkan market. Chart Bitcoin yang dipakai untuk institusi itu masih tertahan di 51.060 dolar. Nanti saat pembukaan hari Senin mungkin ada gap ya. Kalau closing di atas atau pembukaan saat hari Senin itu di atas 52.000, mungkin akan turun sedikit untuk mengisi gap tersebut. Dan yang di future market itu kalau hari libur, resiko price manipulation itu sangat besar. Karena saat weekend dan libur, kebanyakan aktivitas trading dilakukan oleh robot institusi. Baiknya saat weekend atau hari libur kita nggak trading, atau misalkan kepengen banget trading, kita memanfaatkan yang biasa terjadi saat weekend itu manipulasi. Bisa saja candlenya akan tertarik membuat buntut panjang ke 50.000, lalu dibawa naik lagi sebelum ke kisaran 53.000. Jadi area-area di bawah itu bisa kita siapkan untuk setting jaring kita. Untuk yang mau tahu harga detailnya ada di grup ya. Lalu next kita bahas Sandbox. Ini tanda yang positif untuk Sandbox. Area resistance yang pertama itu di saat closing candle kemarin di 6,3 dolar. Sekarang hari libur ya, jadi riskan manipulatif move. Tapi kalau kita ngelihat secara price action, jejak yang ditinggalkan saat market masih aktif, kemarin itu closingnya impulsive move dengan full body candle, hampir full body bisa dibilang ya, membentuk sedikit buntut. Biasanya candle seperti ini candle yang dicari para breakout traders, karena candle seperti ini menunjukkan momentum buyer itu masih sangat kuat walaupun sudah mepet di area resistance. Resistance ini adalah resistance 50% dari Fibonacci swing high to swing low, dan resistance selanjutnya itu ada di 6,8 USDT. Tapi resistance yang paling kuat itu ada di all time high sebelumnya di 7,5 dolar. Kalau kita ngeliat dari data chart candlestick sekarang, biasanya trader itu mencari dua tempat untuk masuk lagi, yaitu yang pertama
di 5,6 USDT dan juga di support yang baru saja di breakout di 5,5 USDT. Biasanya para trader akan menargetkan ke resistance ini, tapi secara data dari candlestick ini kemungkinan kita akan melihat atau Sandbox ini membuat pattern seperti cup and handle formation, walaupun ini hanya perkiraan. Saya setelah bertahun-tahun melihat data chart, biasanya teman-teman akan sangat terbiasa melihat pola dan probability-nya ke depannya itu akan melihat pola seperti apa. Tapi ini hanya perkiraan loh ya. Trader atau investor tidak entry berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan data. Saat sudah mulai terbentuk pattern yang sesuai, baru kita entry berdasarkan data. Ini hanya gambaran loh ya. Kalau secara gambaran, cup and handle itu dari data ini akan menargetkan ke kisaran $10 dan itu sangat possible sekali menurut saya. Target $10 itu masih sangat kecil ya untuk Sandbox, apalagi kripto masuk ke teritori bull market yang lagi tancap gas. Tapi biasanya ini akan achieve atau possible saat Bitcoin breakout dari 53.000. Kalau Bitcoinnya drop, itu pasti akan ngebawa koin-koin lain juga ikut drop juga ya. Lalu kalau untuk rupiahnya, Sandbox berhasil breakout dari kisaran 78 ribuan. Area resistance yang pertama itu di 90.000, lalu yang kedua itu di 97 ribuan. Dan yang ketiga ada di all time high sebelumnya yaitu 108 ribuan. Dan Sandbox ini sangat possible sekali saat breakout dari all time high mencapai target $10 atau kisaran 140 ribuan itu dengan mudah. Dan biasanya para trader akan mengincar beli Sandbox itu yang pertama di 81.600 dan juga di 79 ribuan, kisaran area situ. Lalu next kita ngebahas Veracity. Tapi sebelumnya kita ngelihat backgroundnya dulu ya. Veracity ini berada di ranking 324 coin market cap. Menurut saya ini cukup kecil juga market capnya ya. Dan Veracity ini disebut sebagai next gen video sharing yang bertujuan membuat fair system untuk kreator untuk mendapatkan uang dan para advertiser mendapat value dari uang yang mereka keluarkan untuk beriklan. Kalau kita lihat dari platformnya, Veracity ini seperti YouTube ya. Ini disebut agregasi dari situs-situs YouTube, Twitch, Vimeo, dan lain-lain karena para konten kreator sulit mendapatkan revenue dari karya mereka. Dan platformnya mereka, Vera Esport, ini mirip seperti Twitch ya. Bedanya para viewer pun bisa dapat uang saat menonton di sini. Lalu kita ngelihat secara segi teknikal. Kalau dari gambaran besarnya pada Januari 2020, Veracity ini uptrend dan masuk ke area bull market. Udah jelas banget ya kita ngeliat struktur bull market yaitu higher high, higher low. Support terdekat Veracity ini yaitu di kisaran 0,036 sampai 0,035. Lalu di 0,031 juga ada support, dan juga support terbesarnya itu di harga 0,025 USDT. Resistance terdekatnya yaitu di harga 0,46 yang sangat possible sekali untuk di-achieve teman-teman kalau yang sudah profit dari Veracity. Biasanya area ini akan menjadi area hambatan. Kalau teman-teman menahan untuk holding yaitu keputusan masing-masing karena setiap keputusan itu pasti ada resikonya ya. Dan biasanya para trader itu akan take profit di kisaran area sini ya. Kalau dari gambaran besar mungkin teman-teman ngelihat seperti akan membuat pattern HS. Pattern HS atau head shoulders ini pattern bearish ya. Tapi probability-nya saat terjadi uptrend atau bull market itu kecil antara 6/21 yang artinya dari 21 kejadian hanya 6 yang terjadi. Pertanyaannya mungkin untuk teman-teman, apakah Veracity ini akan mencapai $1? Kalau kita ngelihat secara data, total market cap, harga, dan volume termasuk circulating supply, untuk mencapai harga $1 dibutuhkan 24 kali lipat dari harga sekarang, atau 24.000% dari harga saat ini. Dan dibutuhkan market cap sekitar 1,2 miliar US dollar, yang artinya market cap kripto yang sekarang 2,3 miliar US dollar
setengahnya itu harus masuk ke Veracity. Dan menurut data sekarang, Bitcoin yang market cap-nya 900 juta US dollar pun menduduki peringkat 1 dengan dominasi 40%. Jadi kalau Veracity ingin mencapai harga $1 harus melewati volume market cap Bitcoin pada saat ini di 900 juta dolar dan juga mendominasi coin market cap di peringkat 1. Jadi saya kasih gambaran ke teman-teman ya, untuk mencapai $1 itu dibutuhkan sekitar data-data yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau di kedepannya, apakah itu mungkin? Yes, anything is possible. Mungkin itu terjadi saat market cap kripto 50 triliun US dollar atau 20 kali lipat dari harga sekarang. Karena Veracity juga butuh 24 kali lipat dari harga sekarang untuk ke $1. Dan kalau rupiahnya, resistance terdekat Veracity yaitu di harga 660 perak. Support terdekatnya itu ada di harga 520 perak. Dan juga di bawahnya itu ada support di kisaran 460 perak. Dan yang terbesarnya ada di kisaran 370 perak. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman akan dapat konten seperti ini kalau teman-teman ada di grup ya. Beserta tempat yang strategis untuk beli koin, dan biasanya itu termasuk saya juga ikut entry. Untuk teman-teman yang berminat untuk join grup, teman-teman bisa tonton video berikut ini. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.